وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian yang ke-10, jangan membawa lonceng, seruling, dan anjing. Jadi kalau mau ke tanah haram nggak usah bawa aneh-aneh. Ada orang bawa tape dan kono dangdutan ini. Ada orang sana yang merokok berselop-selop ada. Ada orang ke sana bawa kartu domino, kartu remi, gitu kan. Bawa catur, monopoli segala macam. Nggak usah. Orang beriman harus bisa berusaha mencari kedamaian dalam ibadah. Nah, nanti kamu belum bisa mencari atau menemukan kedamaian di dalam ibadah, berarti ada sesuatu yang sedang tidak beres dengan diri kita. Orang Islam kok ndemok Quran gila atau alergi, nah, itu orang Islam yang aneh. Orang Islam kok habis sholat kemudian tidak tenang hati ini, itu berarti sholatnya bermasalah. Orang Islam kok duduk di majelis ilmu gelisah kaya wong ambeien, ya, maka ini nggak benar. Artinya kamu harus introspeksi diri. Karena ayatnya jelas, Allah bidzikrillah tatmainnul qulub, dengan berzikir kepada Allah, dengan ngaji, dengan majelis ilmu, wiritan, itu harusnya kamu tenang. Kok nggak tenang, ini ada sesuatu nih. Maka sering-sering minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan ta'awud, karena mungkin ada setan yang sedang nempel, ngintil, jaluk gendong, atau apapun lah namanya. Nah, makanya Nabi SAW bersabda, la tusahib, la tashabul malaikah rifqatan fiha kalab wala jaros. Malaikat tidak mau menyertai, ya, rombongan perjalanan yang padanya terdapat al-kalab wala al-jaros, yaitu lonceng gitu. Jadi malaikat itu atau hidup seorang muslim itu akan menjadi berkah, akan menjadi baik ketika disertai malaikat. Sampai ketika pada perang Badar, Nabi SAW terdesak, Nabi SAW meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah mengirim malaikat gitu. Termasuk ketika kamu masih ingat bab Lailatul Qadar, kebaikan Lailatul Qadar dicirikan dengan turunnya para malaikat gitu. Nah, termasuk rumah, keberkahan rumah itu ketika malaikat mau masuk. Maka safar pun juga demikian. Nabi mengingatkan, safarmu nggak berguna atau kurang baik atau kurang barokah, ini malaikat nggak menyertaimu. Nah, malaikat nggak mau ikut ketika ada anjing dan lonceng. Ini bukan berarti dibatasi di anjing dan lonceng. Ini dibatasi pada kondisi atau barang-barang yang sifatnya memicu, ya, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Itu ya. Jadi barang-barang yang Allah nggak suka itu nggak usah dibawa. Ya, contoh misal ada orang ya kan pamit sama pasangannya mau umroh. Terus kamu dulu aja deh, aku tak umroh sendiri. Ya mas, nggak tahu nih dia berangkat sama selingkuhannya. Tuh, kayak gini-gini nggak mungkin kemudian akan mendapatkan rahmat Allah. Ya, atau misal lagi dia berangkat ke sana gitu kan. Ya, tapi membawa duit korupsi, nggak mungkin akan serta. Dan darinya Rasulullah bersabda, al-jarasu mazamiu syaitan. Bahasanya yang namanya lonceng itu adalah seruling daripada setan. Artinya gini, ketika kamu nyalakan musik, maka setan itu datang. Setan ikut apa nih bahasa kamu? Party bersamamu. Neng kalau kamu nggak lihat. Nah, orang-orang yang dikelilingi syaitan tiap hari, dia akan dihiasi dengan berbagai macam bisikan-bisikan. Sampai kalau kamu pernah baca beritanya, saya sampai nggak habis pikir itu. Ada vokalisnya itu, Linkin Park, bunuh diri. Padahal dia punya istri, punya anak 4 atau enggak. Terus yang lucu, ketika ditanya atau dicari tahu kenapa dia bunuh diri, ternyata dia bunuh dirinya karena dia merasakan kesedihan temannya yang bunuh diri. Nanti temannya bunuh diri, dia sedih banget, dia pengen melu-melu. Padahal, coro ibarat bondo, harta, dia punya banyak. Bahkan anak ya oke gitu loh. Istri yang duwe gitu.
Jadi kalau kita kembali ke Al-Quran dikatakan wamin ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Sebenarnya dia punya sebab untuk bahagia karena punya pasangan, punya anak, punya sebab untuk sakinah. Tapi kalau nggak dapat sakinah, kan dino-dino sing dirungok itu nyanyi adalah musik. Akhirnya yang datang adalah syaitan, dan syaitan bisiki itu hal yang nggak penting gitu. Umumnya ibu itu rela mati untuk anaknya. Umumnya. Lagi kok mati mergo koncone bunuh diri lah. Apa kemudian nek dia mati terus koncone nanti bangkit lagi dari kubur? Kan enggak masuk akal gitu loh. Makanya saya pas baca ini astagfirullah gitu. Termasuk yang pernah mungkin saya ceritakan kan waktu Ramadan yang lalu ini. Ada anak muda umur 16, 19 tahun mahasiswa, laki-laki itu. Mider gitu pakai motor Grand Honda kayak pitik memeti gitu. Memeti itu mau bertelur gitu. Nyari tarangan, muter seluruh. Benra dikira atau biar nggak dicurigai dia adalah dia macak sebagai laki-laki, dia macak perempuan pakai daster bengesan bedaan muter, akhirnya ketemu di etane Mojo, itu ada Kretek Mojo situ, itu ada kios-kios itu. Ada kios yang nggak tertutup, bisa dia masuki, kios pinggir jalan, kios-kios liar itu pinggir jalan, masuki parkir motor, parkir gantung diri. 19 tahun anak muda laki-laki kewarasan rumah. Coba. Nggak tahu ya dipikir apa, saya belum ketemu itu. Kenapa dia gantung diri. Maksudnya beritanya itu. Sebabnya kenapa. Jadi, saya mengingatkan kepada diri saya, khususnya kepada kalian secara umumnya, bahwasanya hati-hati loh. Di sini kan dikatakan bahwasanya al-jarasu, wazamiru syaiton. Lonceng itu seluruhnya setan. Begitu kamu lending-lending, ini konteksnya lonceng ya, setan yang moro gitu. Atau kamu nyalakan musik, gitar, segala macam, moro gitu. Nah, ketika moro, nah ini nggak tahu, kamu nanti mungkin dibisiki, wah macam-macam. Minimal, ya yang kemarin tempat saya jelaskan, kamu akan terjatuh pada perkataan-perkataan yang nanti kamu akan menyesali. Karena di situ ada unsur syirik mahabbah. Misal, cintaku hanya untukmu, hidup matiku untukmu. Ini harusnya dipersembahkan kepada Allah, tapi kamu ucapkan kepada manusia. Aku rela mati untukmu, aku tercipta untukmu. Bahasa-bahasa seperti itu harusnya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Minimal kamu akan terjatuh di situ. Nah, maksimal parah lagi nanti akan kemudian kita dihiasi dengan hiasan-hiasan yang nggak penting sampai akhirnya kemudian kita akan terjatuh pada dosa yang sangat besar, bahkan kemudian melakukan kesalahan yang sangat besar. Allah taala.